Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Eko Dharma Putra Bongkla. Terima kasih teman-teman yang mengklik dan menonton video saya. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini teman-teman saya mengupdate teman-temannya dua bahan bonsai kelapa yang saya program dari awal teman-temannya. Beberapa hari lalu saya posting teman-teman, dua postingan sekaligus, kelapa gading dan kelapa sayur teman-temannya. Videonya program bonsai kelapa dari awal teman-temannya, setahun yang lalu teman-teman. Dan inilah kita cek keadaannya teman-temannya sudah seperti apa bahan bonsai kelapa yang kita program dari awal teman-temannya, setelah berumur 1 tahun teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat saya program dari tunas teman-temannya, meskipun tidak saya tetaskan sendiri teman-teman, saya mendapatkan yang sudah menetas di alam lalu saya program teman-temannya. Dan maaf teman-teman, ini sedikit terlambat teman-temannya mengupdate-nya karena kemarin seharian Pekanbaru hujan siang hari teman-teman hingga malam, saya tidak sempat mengupdate-nya teman-temannya. Oke teman-teman, kita lihat terlebih dahulu akar dan batok teman-temannya. Ini sepertinya ada seperti jamur teman-teman, ini karena lembab teman-temannya. Tidak masalah, ini bukan jamur berbahaya teman-teman. Dan ini kita lihat program akarnya teman-teman ya, saat 1 tahun lalu teman-teman ini akar masih sepi teman-teman ya. Dan sekarang alhamdulillah teman-teman sudah sekeliling batok, meskipun belum terlalu penuh teman-teman. Untuk itu kita tetap terus program akar dan batang serta daunnya teman-teman ya. Dan ini teman-teman tidak saya pergunakan dengan sayat mawar teman-teman ya, saya langsung saja membuang pelapis pelepah teman-teman ya, untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan batang teman-teman ya. Ini kelapa gading yang habitatnya pohon kelapa gading itu memang batangnya kecil teman-teman ya dibanding kelapa sayur. Namun ini sudah sangat besar teman-teman ya dengan ukuran tunas kelapa yang kita program dari dini, daunnya dikedelkan sejak dini. Apalagi ini setelah bertumbuh daun kita menggunakan sayat ekstrim teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini style gaya bahan bonsai kelapa yang disayat secara ekstrim teman-teman ya. Pelepah ini tak hanya merenggang teman-teman ya, tak hanya melengkung teman-teman ya. Bahan ini ekstrim teman-teman ya. Dan ini tidak bisa kita bandingkan dengan tunas kelapa yang dipercantik teman-teman ya. Baiklah teman-teman, sedikit kita rawat kita teman-teman ya. Ini tapis pelapis pelepah teman-teman. Ini beberapa waktu lalu, sekitar kurang lebih 10 hari yang lalu saya sayat sebagian teman-teman, dan masih saya tinggalkan teman-teman ya pelapis pelepah ini agar pelepah tidak terlalu pendek dan bisa kita kontrol teman-teman. Dan ini sudah saatnya kita menyayat hingga ke tapak teman-teman ya, yang disebut dengan sayat tapis teman-teman ya. Sayat tapak dan pelapis, inilah sayat tapis teman-teman ya. Tak hanya menyayat pelapis teman-teman ya, kita menyayatnya hingga ke tapak teman-teman. Oke teman-teman, kita berikan terlebih dahulu goresan di sini teman-teman. Tak terlalu ditekan teman-teman ya. Dan maaf teman-teman, saya belum bisa mempercantik tampilan video saya teman-teman ya. Masih ala kadarnya teman-teman, masih menggunakan handphone jadul teman-teman ya. Dan saya mohon maaf belum bisa mengedit video teman-teman untuk membuat tampilan video saya lebih cantik. Namun tetap semangat teman-teman ya, meskipun ada yang membuli saya teman-teman dengan bahasa asing teman-teman ya, mengejek teman-teman, namun saya tetap bersemangat teman-teman ya. Kemarin ada saya buatkan video shotnya teman-teman ya, YouTuber pemula harus kuat mental teman-teman. Tidak masalah dibully teman-teman, yang penting kita berkarya teman-teman ya, berkarya dengan hasil kita sendiri teman-teman, meskipun dengan peralatan yang ala kadarnya. Kita tetap semangat teman-teman ya. Meskipun saya ini sekarang sudah dimonetisasi teman-teman, bukan berarti saya sudah mendapat penghasilan dari YouTube ini teman-teman ya. Jika nanti YouTube saya sudah menghasilkan uang teman-teman, insya Allah akan saya modali teman-teman ya untuk perekaman video ini teman-teman. Sekarang saya hanya memakai handphone biasa teman-teman ya. Bahkan jika sudah 2-3 video ini memorinya sudah penuh teman-teman. Jangankan untuk mengedit teman-teman ya, 3 video saja, video
handphone saya sudah full memorinya teman-teman. Baiklah teman-teman, konsentrasi dulu teman-teman. Saya maaf sedikit curhat teman-temannya, karena saya mendapat komentar kemarin teman-teman dalam bahasa asing yang terkesan mengejek teman-teman ya, mengejek perekaman video saya. Namun saya tetap berterima kasih teman-teman, karena saya memang itulah adanya teman-teman ya. Hati saya keras juga membuat konten ini teman-teman, untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan saya tentang bonsai kelapa teman-teman ya. Mungkin ada yang kurang senang teman-teman, karena saya mengatakan tunas kelapa belum layak disebut bonsai kelapa teman-teman ya. Harap dimaklum teman-teman ya, karena pohon kelapa itu memang bukanlah tunas kelapa teman-teman ya. Bonsai kelapa itu berdaun full teman-teman, bukan daun tunas kelapa teman-teman ya. Oke teman-teman, ini pasca setahun ini belumlah layak kita sebut bonsai kelapa ya. Belumlah jadi bonsai kelapa ya. Minimal dia belum menjadi pohon yang sejati teman-teman. Ini masihlah beridentitas tunas kelapa teman-teman ya. Dan ini belum layak kita sebut bonsai kelapa teman-teman ya. Malu kita pada lambang pramuka teman-teman. Lambang pramuka itu adalah tunas kelapa teman-teman. Oke teman-teman, ini belum bisa kita paksa teman-teman ya. Ini sedikit zoomkan deh. Ini belum terlalu rapi teman-teman ya. Untuk menjaga amannya teman-teman, ini tak perlu kita rapikan hingga rata saat ini teman-teman. Kita biarkan saja hingga pelepah ini mengeras. Ini terlihat teman-teman ya. Nah, ini sudah sangat lembek teman-teman. Ini beberapa hari kemudian jika ini sudah keras, baru kita menyayatnya secara ekstrim kembali teman-teman. Dan ini wajib kita ikat teman-teman ya. Ini terlebih dahulu kita ikat teman-teman, sebelum saya mengupdate kelapa sayur yang juga saat itu masih saya program dari tunas teman-teman ya. Nah, ini kita safety dulu teman-teman. Dan inilah kondisinya terkini teman-teman ya. Dan sekali lagi saya mohon maaf teman-teman, saya belum bisa mengedit video. Ini dia teman-teman, kelapa sayur yang saat itu setahun lalu saya program teman-teman ya. Masih menggunakan sabut originalnya, dan saat itu teman-teman bisa lihat bahannya masih ini teman-teman ya. Tidak saya begitu modifikasi, dan potnya pun masih pot setahun yang lalu teman-teman ya, piring bekas teman-teman. Dan inilah, zoomkan dek bonggolnya dek. Kita lihat nih teman-teman, ini bonggol tanpa sayat mawar teman-teman ya. Sebesar ini teman-teman, tidak bisa digenggam dengan telapak satu jari teman-teman ya. Dan ini jika kita sayat mawar teman-teman, ini mungkin tak akan sebesar ini teman-teman ya. Bahkan separuh dari ini tidak akan bisa teman-teman. Oke teman-teman, terlihat ini beberapa daun rusak nih teman-teman ya. Ini rusak karena hama teman-teman ya, karena kutu putih. Dan saya paksa memberikan sinar matahari teman-teman, agar penyuburannya dan menghindari kutu putih. Namun ini tidak tahan teman-teman, tetap hangus teman-teman. Ini gosong karena over matahari teman-teman, namun tidak terlalu masalah teman-teman untuk penyuburannya. Dan ini teman-teman, apakah mesti kita pruning ini teman-teman? Untuk saat ini teman-teman, untuk saya pribadi ini belum akan saya pruning, agar dia bonggol tetap bertumbuh teman-teman ya, karena ini pelepahnya masih hidup teman-teman. Oke teman-teman, sedikit kita lihat penampilan tapisnya teman-teman ya, pelapisnya. Ini pasca 1 tahun teman-teman, alhamdulillah dia sudah belajar full pecah daun teman-teman ya. Ini kelapa sayur teman-teman ya. Dan saya tidak mengada-ngada nih teman-teman usianya, teman-teman bisa lihat pada konten 1 tahun yang lalu seperti apa kondisinya. Dan sekarang teman-teman, ini teman-teman bisa lihat ini sudah belajar untuk full pecah daun teman-teman ya. Bahkan ini ada renggangan sini teman-teman, tidak saya robek teman-teman ya. Padahal ini bisa saja kita robek, saya biarkan saja dia merenggang sendiri teman-teman ya. Biarkan saja dia pecah daun sendiri teman-teman ya, tanpa mesti kita robek-robek teman-teman. Oke teman-teman, berhubung durasi teman-teman, cukupkan sampai di sini. Terima kasih yang sudah support channel saya. Sampai bertemu lagi pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.